Kalau di era pandemi ini sangat anjlok, sangat anjlok. Sampai sayuran pun gak laku untuk pandemi ini. Setelah harga anjlok, harga jual nggak bisa, kan itu otomatis pengaruh ke ekonomi. Ekonomi ya ini parah. Alasan saya bertani itu karena bertani itu berkah menurut saya. Terus enjoy aja. KWT itu adalah kelompok wanita tani, di mana para ibu-ibunya di situ mempunyai jiwa untuk berwirausaha dengan cara berkelompok. Alasan untuk berkelompok itu kan kalau misalkan punya komunitas, kita lebih mudah untuk menyerap informasi juga, baik itu di bidang teknologi atau di bidang yang lainnya juga, di mana wawasan dan pola pikir ibu-ibu rumah tangga itu bisa lebih luas sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. Kegiatan di KWT itu banyak. Ada yang belajar cara menyemai tanaman, ada yang belajar budidaya juga. Tapi lebih dominan di olahan, dengan cara mengolah makanan supaya bisa dimanfaatkan baik itu buat keluarga ataupun buat dijual, sehingga bisa menambah nilai ekonomi buat keluarga. Banyak yang bisa diolah oleh ibu-ibu juga. KWT itu dibentuk ketika harga sayuran itu murah, di mana ibu-ibu bisa mengambil posisi untung dengan mengolah hasil sayuran yang sangat murah dengan cara diolah, terus dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga segar. Nah, ibu-ibu itu lebih dominan untuk pengolahan kalau di kelompok itu. Beberapa orang anggota KWT, suaminya yang bekerja itu banyak yang dirumahkan juga. Nah, di situ peran ibu-ibu KWT itu untuk lebih mendorong atau menyemangati suaminya untuk lebih bersabar, untuk lebih berwirausaha. Salah satunya dengan menanam sayuran, walaupun misalkan tidak terlalu besar untuk menambah perekonomian keluarga, tapi minimal kebutuhan pangannya bisa terpenuhi. Alasan untuk mengikuti KWT di sini untuk mengisi waktu luang supaya ibu rumah tangga tidak diam saja di rumah, bisa menghasilkan keuangan ya, bisa nambah-nambah penghasilan. Kalau untuk ibu-ibu ya bisa silaturahmi kayak kumpul-kumpul kayak gini, terus bisa buat jadi ini nih ikut apa ya, buat pelatihan kayak pelatihan buat bikin olahan, terus bisa bikin ini ajang produksi buat misalnya ini KWT buat mochi, nanti ikutan pameran kayak gitu sih. Sangat berdampak sekali ya untuk KWT tani di sini. Jadi disitulah peran kelompok wanita tani untuk lebih kreatif dan produktif menciptakan olahan-olahan pangan untuk dijual. Alhamdulillah saya pernah magang di Jepang selama 2 minggu. Itu kebetulan dengan JICA, Japan International Corporation Agency, yang kerjasama dengan Kementerian Pertanian Indonesia. Kita belajar di sana tentang budidaya juga, teknologi juga, dan cara mendistribusikan hasil produk sayuran kita juga. Bagaimana caranya pemasaran sayuran kita yang dihasilkan oleh kita itu supaya lebih tinggi nilai jualnya dengan cara direct sale. Kalau perbedaan di sistem pertanian Jepang dan di Indonesia itu tidak begitu jauh, tapi Jepang itu kita akui bahwa Jepang itu memang lebih unggul di bidang teknologi. Terus jaminan harga pasarnya juga lebih stabil. Dukungan dari pemerintahnya juga lebih full kayaknya ke petani, karena di Jepang itu petani itu sangat dihargai. Beda dengan di Indonesia yang notabene petani itu dalam tanda kutip memang agak kurang diperhatikan. Kalau di era pandemi ini sangat anjlok, sangat anjlok. Sampai sayuran pun gak laku untuk pandemi ini. Contoh, sekarang harga tomat, HPP-nya itu per pohon itu 4.000 sampai 5.000 rupiah. Sekarang harga tomat di tingkat petani cuma 700 sampai 1.000 rupiah. Biasanya itu harganya kan 3.000, 4.000 per kilo. Kalau satu pohon menghasilkan 3 kilo, kita misalkan ambil harga 3.000 rata-rata, berarti kan 9.000. Berarti dari dikurangi harga HPP 4.000, kita punya keuntungan 5.000 per pohon. Tapi di era pandemi ini nilainya cuma 700 rupiah per kilo. Kalau dikalikan 3 kilo
cuma 2.100, sedangkan harga HPP-nya juga sudah 4.000 sampai 5.000, berarti kita minus per pohon itu di angka 2.000 lebih. Dampak dari corona ini, setelah harga anjlok, kita harga jual nggak bisa, kan itu otomatis pengaruh ke ekonomi. Ekonomi ya ini parah. Dengan adanya wanita tani sangat membantu para suami, apalagi ketika produksi harga-harga lagi turun, para wanita tani itu bisa mengolah, misalkan contoh di sayuran tomat. Ketika tomat jatuh harga di pasaran, dengan adanya wanita tani itu tidak disia-siakan atau dibuang. Itu bisa dimanfaatkan sebagai jadi olahan, contoh sebagai dodol tomat, kurmat dan sebagainya. Contoh labu lagi murah, kita bikin dodol atau segala macam. Alhamdulillah dengan adanya wanita tani, para suami itu terbantu. Biasanya kalau lagi harga murah, ya pada dibuang, nggak bisa diolah. Dengan adanya wanita tani, alhamdulillah para suami juga bisa terbantu masalah di keuangan juga. Salah satu langkah yang diambil di masa pandemi ini, kita jualan online langsung ke konsumen. Itu salah satu pengalaman yang kita ambil waktu di Jepang juga, karena kita harus belajar direct sale. Jadi kita jualan ke komplek, ketemu dengan Bu RT, dari situ kita ngasih harga reseller juga. Terus tiap minggu kita ngadain bazar rutin. Nah dari situ kita minta nomor WA. Nah udah dari situ kita bisa via WA, bikin di IG juga, di FB juga. Kita lebih fokus ke direct sale-nya dengan cara menggunakan pemanfaatan media sosial. Produk yang sangat menguntungkan justru sayuran segar dan buah-buahan segar. Terus selain itu, karena kita posisinya ingin menciptakan palu gada di mana lu perlu gua ada, jadi nggak cuma sayuran segar aja dan olahan, tapi kita juga ada dagingnya juga, ada telurnya juga. Pokoknya kebutuhan ibu-ibu rumah tangga itu kita usahakan selalu ada, karena orderan online itu lebih banyak ingin komplit. Jadi mereka cuma pesan ke kita tapi ada semua pesanannya. Jadi kita itu lebih untuk pemuasan ke konsumen aja, tapi lebih fokus di sayuran segar dan buah segar. Itu sangat menguntungkan. Pengiriman online itu sampai ke Pekanbaru, Tenayan Raya untuk cabai rawit. Kalau yang lokal Bandung, kita udah hampir semua kecamatan udah kita distribusikan hasil sayurannya, udah sampai ke situ. Seorang perempuan yang bertani itu malah luar biasa, sangat hebat. Dimana pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki itu bisa dikerjakan oleh perempuan. Jadi kita merasa bangga dengan diri kita sendiri sebagai perempuan. Enaknya jadi petani itu enjoy, nyaman, berkah juga. Prinsip yang dipegang sebagai petani itu cuma semangat hidup yang luar biasa, karena bertani itu harus dari panggilan hati. Jadi ketika panggilan hati kita sudah nyaman dengan bertani, itu kita otomatis akan lebih kerja keras, akan lebih giat, akan lebih semangat. Walaupun dengan harga sayuran yang sekarang murah atau bahan bisa dikatakan tidak laku di pasaran karena corona, tapi kita tetap semangat. Sebagai seorang petani, saya merasa bangga karena saya sendiri seorang petani. Walaupun tidak ada nilai nominal yang bisa disebutkan, karena matematika sebagai seorang petani itu matematika Allah, bukan matematika manusia. Dimana jadi petani itu berkah, dimana saya butuh doanya Allahumma tuhya, dimana butuh ayah eta berkah najanten seorang petani teh. Alhamdulillah, hatur nuhun.